Bersyukur auditorium sudah mulai dikerjakan dan saat ini sedang menggarap gypsum akustik. Taburan Bapak Ibu di Lumbung 2000 juga sangat membantu untuk pembangunan kolam baptisan, ruang bilas, penyelesaian gawangan pintu, dan juga tentunya ruangan-ruangan lainnya. Mari semakin giat menabur melalui Lumbung 2000. Kita percaya setiap rupiah Tuhan Yesus memberkati. Mari kita juga berdoa bagi para donatur yang sudah menabur dan juga para tukang yang mengerjakan proyek ini. Kita percaya NICC pasti jadi. Nah sekarang mari kita simak informasi sepekan GBI Diaspora Sejahtera. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, kita jumpa kembali di program Mata Hati. Mari kita dukung dan doakan pelayanan Bapak Gembala DSCM, Pendeta Dr. M. Sudidharma, di program Mata Hati di Indovision, Oke dan Top TV, @Live Channel 91, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, pukul 18.30 sampai pukul 19, hari Jumat pukul 18.30 sampai 19. Kemudian Kata Hati di Harian Malang Pos setiap hari Sabtu, dan Mimbar Kristiani Pro 1 RRI Malang setiap Sabtu kedua dan keempat pukul 19.30. Dengarkan di FM 94,6 atau streaming RRI Playgo. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Shalom, oleh anugerahnya rekrutmen batch 2 kembali dibuka. Membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi jemaat DSCM untuk melayani bersama sebagai pendoa, guru sekolah minggu, multimedia, usher, service organizer team, barista, dan praise and worship team yang di dalamnya meliputi pemusik, pemuji, tamborin, dance, flag, soundman, dan choir. Daftarkan diri dengan mengisi link rekrutmen atau scan QR Code yang sudah tersedia di masing-masing tempat ibadah. Bisa juga menghubungi Gembala MK atau Unity masing-masing. Call center rekrutmen di 0895 357 222 000. Tuhan Yesus memberkati. Kabar gembira, Shining Star telah membuka pendaftaran peserta didik baru tahun pelajaran 2023-2024. Dapatkan segera promo gelombang 2 PPDB mulai tanggal 9 Februari sampai dengan 31 Maret 2023. Yuk sekolah di Shining Star. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor admin official Sekolah Shining Star. Tuhan Yesus memberkati. WBI Maria Marta Ministry dan tim misi berkolaborasi memberkati jemaat cabang DSCM Kota Blitar dalam bentuk penyuluhan kesehatan gigi dengan narasumber Ibu Gembala DSCM Profesor Dr. Mike Sylvia Margareta AR, Dokter Gigi, Magister of Science, spesialis ortodonsi dan spesialis odontologi forensik dengan tema hubungan infeksi rongga mulut dengan usia harapan hidup. Acara ini akan diadakan Jumat 3 Maret 2023 pukul 16 di DSCM Kesamben, Jalan Pagerwojo nomor 5 Kesamben, Blitar. Acara ini juga bisa diikuti melalui Zoom dengan meeting ID 89676611379 passcode WBI DSCM. Itulah jemaat Tuhan informasi yang dapat kami bagikan. Kita berjumpa dalam ibadah Malang City Blessing di hari Rabu pukul 18.30 di Aula CPM Jalan Terusan Kesatrian 1 Malang. Sampai jumpa, Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Selamat datang di dalam ibadah Gereja Diaspora Sejahtera.
Bila saat ini kita boleh ada di tempat ini adalah suatu luar biasa kasih Yesus di dalam diri kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Mohon kita hati dan pikiran kita fokus untuk menghadap tahtanya yang maha kudus. Kita awali ibadah ini dengan memperkatakan firman bersama-sama di dalam Galatia 6 ayat 9. 1, 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah yang kami panggil di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, penyelamat dan penebus dosa kami. Kami bersyukur Bapa, pada saat ini Tuhan, kami boleh berada di hadapan tahta-Mu yang Maha Kudus. Karena kasih-Mu, karena kuasa-Mu, penyertaan-Mu di dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Kuduskan hati dan pikiran kami untuk kami menghadap tahta-Mu yang kudus. Sehingga kami layak memuji, menyembah dan memuliakan akan nama-Mu Bapa. Kami mohon Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, melawat seluruh jemaat-Mu yang ada saat ini Tuhan. Melawat kami semua. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhir di dalam berkat Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Tetap berdiri, kita akan berdoa adik-adik sekolah minggu. Ya. Mari angkat tangan kita bagi anak-anak kita, karena mereka adalah generasi yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk masa depan keluarga, masa depan gereja, masa depan bangsa ini. Karena kepemimpinan akan masa depan bangsa, gereja juga akan dipercayakan kepada mereka ini. Bapa di surga, terima kasih. Kau telah tempatkan anak-anak ini di tengah-tengah kami Tuhan. Artinya Engkau sedang memperhitungkan masa depan kami. Generasi sudah Engkau persiapkan Tuhan, agar kami sebagai orang tua terlibat secara aktif untuk mempersiapkan mereka dalam membangun iman mereka, dalam menyertai dan memberkati mereka dalam studi maupun kehidupan rohani, agar firman Allah akan menjaga kehidupan mereka, menuntun langkah-langkah mereka, diperlengkapi dengan roh takut akan Tuhan. Engkau percaya kehidupan sebagai orang benar sudah Engkau rencanakan dalam kehidupan anak-anak kami. Berkati para guru sekolah minggu yang dengan penuh kasih sayang, memimpin, menuntun, menyertai anak-anak kami. Silakan saudara duduk. Mari siapkan hati kita. Hari ini kita akan tinggikan Tuhan. Amin saudara. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Oh yang layak kami tinggikan. Mari katakan. Besaran ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Katakan bersama. Besar adalah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu,
sembah. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Besar dan ajaiblah karyamu, ya Allah yang luar biasa. Amin. Benarlah jalanmu, Raja di atas segala raja, segala bangsa, yang maha kuasa, mulia namamu. Mari angkat hatimu sembah Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layak ya segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak dipuji, layak disembah. Mari umat Tuhan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Berikan sorak-sorak buat Tuhan. Sembah Yesus, Kau layak ditinggikan. Segala bangsa, segala suku bangsa layak meninggikan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan sembah. Mari jemaat Tuhan tinggikan Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan kekuatanmu. Jesus, we worship you, we worship you. Kami tinggikan Engkau, kami sembah Engkau, sebab Kau layak. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab Engkaulah yang layak terima puji, terima hormat. Biar segala yang bernafas meninggikan Engkau, biar segala yang bernafas meninggikan Engkau Tuhan. Biar setiap suku bangsa dan kaum bahasa meninggikan Engkau Tuhan. Tiada lutut yang bertelut dan semua lidah mengaku Yesus Tuhan. Haleluya, sembah, tinggikanlah Tuhan, tinggikanlah
Mari jemaat Tuhan, buka hatimu, sembah. Dia Raja yang layak kita tinggi. Dia Raja yang layak kita tinggikan. Kirawakan yang maya syakara. Syakara bakara maya syakara. Jesus, Jesus. Mari buka hati dan katakan, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, kau layak ditinggi. Namamu besar, Shikara bakar alamaya syar, dan layak dipuji. Mari dengan segenap hati katakan, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Mari berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Oh, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Pujian bagimu, oh Tuhan, Tuhan. Namamu besar, besar dan layak dipuji. Oh, nyanyi pujian bagimu Yesus Tuhan Allah yang perkasa, saudara. Amin. 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 Mari bersorak-sorai buat Tuhan kita. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Ya Tuhan, segala Tuhan, ya Raja segala Raja, kuasanya tetap sama.
Katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Allah yang perkasa, dulu sekarang dan selamanya. Amin. Ya Tuhan, segala Tuhan, ya Raja, segala Raja, kuasanya tetap sama. Terpujilah Tuhan dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajarlah Kau Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Katakan sekali lagi, Yesus Tuhan, Allah yang perkasa. Yesus Tuhan, Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Ya Tuhan, segala Tuhan, ya Raja, segala Raja, kuasanya tetap sama. Yesus Tuhan, Allah yang berkuasa, dulu sekarang dan selamanya. Amin. Ya Tuhan, segala Tuhan, ya Raja, segala Raja, kuasanya tetap sama. Terpujilah Tuhan dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajarlah Yesus, ku puji Kau Tuhan dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajarlah Yesus, ajarlah Yesus. Amin. Sekali lagi, ajarlah Kau Yesus. Haleluya. Haleluya. Bersorak-sorai buat Tuhan kita. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Mari kita bangkit serukan nama Yesus. Amin. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari sama-sama kita. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sekali lagi. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku. Siapa? Yesus Kristus dialah. Amin. Segala raja dialah. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebenaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku.
Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebenarannya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku. Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. siapa namanya? Yesus Raja. Dialah Raja, dialah Tuhan, dialah Raja. Haleluya. Tuhan kita dahsyat, amin. Sekali lagi bersorak buat Tuhan kita yang dahsyat. Silakan saudara duduk. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Dan kita layak persembahkan pujian bagi Dia. Pujilah nama Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran. Sama-sama katakan, ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang dulu ditakkan. Aku
nyanyi Hosana dengan lembut. Ini Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Mari persembahkan syukur yang memancar keluar dari setiap hati kita. Bapa, hanya Engkaulah saja yang layak disembah. Untuk menerima pujian dan syukur kami. Karena kesetiaan Tuhan sejauh ini yang telah menyertai, memelihara, memberkati kami. Menuntun langkah-langkah hidup kami. Sebagaimana kami ada saat ini, semuanya itu adalah anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami hadir saat ini Tuhan dan Kau bertakhta di atas takhta puji-pujian kami. Untuk menerima persembahan syukur kami. Memenuhi hadirat-Mu Tuhan. Supaya nama Tuhan sajalah yang dipermuliakan, ditinggikan. Dan melimpahkan kekuatan baru bagi kami. Untuk kami boleh menjadi saksi-Mu Tuhan. Dan kami mau berkata dimanapun kami ada. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa di surga untuk pemeliharaan Tuhan sampai dengan hari ini. Semuanya karena Tuhan, anugerah Tuhan itu limpah luar biasa bagi kami. Bukan saja bagi diri kami, namun bagi seisi rumah tangga kami. Engkau Tuhan saja yang memelihara kami. Bahkan bagi teman-teman dekat kami yang biasa kami doakan, kami percaya mereka semua pun diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Saat ini kami datang beribadah untuk mempersembahkan syukur kepadamu, untuk memuji-muji dan menyatakan kekaguman kami akan Engkau Tuhan. Terlebih untuk sekalian kami boleh mendengar isi hati-Mu. Kami mau beribadah kepadamu sebagaimana firman yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Karena kami telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Maka kami persembahkan syukur hanya kepada Tuhan Yesus. Dan kami akan beribadah menurut cara yang berkenan di hadapan-Mu. Dengan hormat dan takut akan Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Kiranya itu akan membawa kami mengenal Engkau lebih lagi. Dan memberikan kepada kami kekuatan. Dan menuntun langkah-langkah hidup kami. Menuju kepada keserupaan-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami percaya Roh Kudus ada di tengah kami, yang akan mengajar kami, akan menyediakan hikmat bagi kami, sehingga tidak ada seorang pun kami yang datang dalam keadaan yang sama ketika kami pulang. Karena kami semakin mengasihi-Mu, semakin menuruti apa yang menjadi kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Masing-masing berkata, amin. Boleh sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk. PW melakukan terobosan baru. Saya percaya kita patut mendukung dan terus mendoakan. Berikan tepuk tangan untuk PW kita hari ini. Saudara yang dikasihi yang Kristus Yesus Tuhan, minggu ini saya boleh mendengar dan mengalami apa yang juga saudara akan alami dan kita semua mengalami, yaitu berita kepergian orang-orang yang kita kasih. Senin pagi ketika saya bangun pagi untuk mempersiapkan doa dan kemudian biasa mempersiapkan kata hati atau renungan,
Namun tiba-tiba terlebih dahulu berita itu masuk, yaitu dengan berpulangnya Ibu Lani Wijayanti Rusdi Buti Susetio di Singapura jam 3.27 menit. Saya berdoa kepada Tuhan, karena bagi saya, bagi saudara semuanya, beliau ini mempunyai peran yang besar dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya. Ketika 96 saya harus meninggalkan gereja di mana saya digembalakan dan saya melayani. Beliau mendengar langkah saya ini. Dan beliau mulai memberikan sesuatu dorongan yang luar biasa, sehingga saya merasa bahwa ada kekuatan yang bisa membuat saya maju melangkah. Antara lain dalam beberapa kali ibadah, waktu itu saya disarankan untuk mengundang hamba Tuhan. Dan kita lakukan itu di TP. Namun kemudian saya sampaikan hal ini tidak bisa saya terus lakukan. Saya ingin apa yang Tuhan kehendaki. Baik. Langkah kedua yang beliau lakukan adalah beliau menyerahkan rumah kediamannya yang sudah ditinggalkan di Jalan Trunojoyo untuk menjadi kantor kita. Di situ pula ketika malam pertama kami mengadakan doa malam, beliau hadir untuk mendukung kami dalam doa. Dan masih banyak lagi sesuatu yang membuat kami ini bergairah dalam pelayanan. Karena saya teringat ketika beliau itu awal-awal daripada waktu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, beliau ini orang yang sungguh-sungguh hati. Mengejar yang namanya kebenaran itu luar biasa. Waktu itu saya sedang mengajar SOM di Mawar Saron. Dan kemudian saya lihat setelah bubaran itu saya melihat ada tiga ibu-ibu yang menanti atau menunggu di luar. Saya tidak merasa saya ditunggu sehingga saya enak-enakan. Sehingga kemudian ada seorang yang mendatangi saya, "Pak, yang di belakang itu ingin ketemu Bapak." Oh iya. Akhirnya selesai saya berbincang dengan seseorang, saya temui. Dan ternyata ketika itu intinya adalah dia sangat diberkati dengan pelajaran. Tetapi saya tidak menyangka kemudian ada satu pernyataan, kami ini membutuhkan seorang direktur Pak di perusahaan kami. Dan rasanya cocok sekali kalau Bapak yang akan mengisi kekosongan direktur di perusahaan kami. Ya cerita panjang lebar dan sebagainya. Dan akhirnya beliau mengatakan, ya berdoa saja Pak. Kami sabar menanti. Bapak doa, apakah bagaimana Tuhan? Lalu saya jawab dengan cepat. Wah, untuk yang satu hal ini saya tidak perlu doa. Puji Tuhan. Dia mesti melingah. Dikira saya mau. Untuk hal ini saya tidak perlu doa. Karena saya tahu persis panggilan saya. Bukan lagi di dunia bisnis. Tapi saya sudah menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Sehingga saya harus tetap melayani di ladang Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan. Berapa saat kemudian beliau datang lagi ke rumah. Dan menyampaikan isi hati yang berikut. Baik kalau begitu, ini inti-intinya ya. Kalau begitu Pak, Bapak bagaimana kalau membina rohani di perusahaan kami? Oh kalau itu ya siap. Ya. Ringkasnya kemudian saya lakukan. Itu masih di kantor di Rungkut, Industri 8, di ruangan sebelahnya counter. Jadi sempit ruangannya. Saya ingat sekali hanya 6 orang. Antara Mbak Rusi ini, kemudian Leli, putrinya Bu Warno. Saya lupa yang lain. Dan beliau ini tidak dapat tempat.
Hanya ada kursi pendek kayak dingklek. Ya duduk di bawah itu sambil pegang buku dicuat. Pak, tapi tong julang tadi itu apa? Dicatat. Sehingga akhirnya saya, kalau diceritakan itu panjang, saya menemani PT Rembaka itu selama 33 tahun. Ya. Saudara yang kasih Tuhan, banyak mujizat yang terjadi atas perusahaan ini. Karena banyak sekali saran yang tidak selalu dituruti, tapi saya tahu persis hatinya pada Tuhan itu luar biasa. Antara lain, saya minta di perusahaan ini ada persekutuan doa setiap hari. Dan saya ngambil di hari yang Selasa. Waktu itu saya juga tambahkan lagi, minta supaya ada ruangan doa, supaya setiap karyawan itu bergantian isi 1 jam. Terus diisi selama pekerjaan. Bahkan ditambah 2 minggu sekali ada persekutuan doa. Ditambah lagi doa, pendoa, mengundang pendoa untuk berdoa setelah pabrik itu tutup. Jadi intinya adalah mengandalkan Tuhan luar biasa. Sehingga ketika saya mendengar berita itu, saya langsung berdoa dan Tuhan itu memberikan firman. Sebab engkau menyambut dia dengan berkat melimpah. Engkau menaruh mahkota dari emas tua, emas murni maksudnya, di atas kepalanya. Sejak saat itu saya tidak sama sekali tidak sedih kalau mengingat, ya sedih ya, tapi bangga. Bahwa Tuhan telah memberikan yang terbaik. Dan hal ini sepanjang kehidupan dalam beberapa tahun terakhir itu sering disampaikan. Saya sudah kepingin pulang Pak, sebelum COVID. Tepatnya sebelum COVID. Mungkin 2 tahun sebelum COVID, mulai tahun 2017, 18. Itu sering kali menyampaikan. Kepingin pulang. Ya, jadi tolong bantu doa untuk keluarga dan juga usaha pekerjaannya. Tapi saya punya kekuatan yang luar biasa karena mereka itu mengandalkan Tuhan dan tidak kompromi dengan cara dunia. Dan kalau saya ingatkan langsung jangan batalkan, tidak boleh. Ya. Dan kalau ada setiap kali lamaran, kertas lamaran, itu selalu dibawa ke rumah saya untuk didoakan. Kalau saya katakan ya, diterima. Kalau saya katakan tidak, ya tidak diterima. Artinya bukan ngandalin saya, ngandalin Tuhan. Berikan tepuk tangan. Sehingga ketika mulai pindah, mau rencanakan, Pak ini Tuhan mau melipat gandakan. Gimana caranya? Kita ini masih begini, kecil dan sebagainya. Ya, harus bergeser cari tanah. Dapatlah tanah di Berbek. Dan diberitahukan kepada suami atau kepada Pak Rusdi, tidak boleh memilih pemborong sebelum saya menentukan siapa. Saya tahu supaya orang yang ditunjuk adalah orang yang takut akan Tuhan. Yang waktu itu saya doa, saya sampaikan, sudah Bu dapat. Ini namanya. Siapa Pak? Oh dia memang di bidang bangunan. Dia seringkali dipakai oleh Wings Group. Bangun gudang di berbagai kota di Indonesia. Yaitu Insinyur Bernard. Dibangunnya lah berbagai itu. Dan beliau tidak pernah nginjak rumah, tanah ini. Begitu sudah mau selesai, saya diberitahu dan saya beritahukan, ya, ketika saya jemput beliau di Rungkut, begitu masuk, Pak, ini bukan, masa ini, Pak, senggena loh Pak. Ya karena apa? Kelipatannya itu mungkin 6 sampai 10 kali luasnya dan
kapasitas yang akan dikerjakan di situ. Dan persis waktu itu saya sudah menyampaikan pesan tentang apa yang harus Tuhan kehendaki, tentang persoalan doa, berdoa dan sebagainya. Satu kesaksian lagi adalah ketika 98 terjadi krisis moneter. Perusahaan ini 80% raw materialnya bergantung import. Sehingga banyak perusahaan yang sama itu tutup. Saya melihat bagaimana beliau ini mengerahkan pendoa dan pendoa. Terjadilah mukjizat. Perusahaan dihubungi oleh satu perusahaan yang menjual raw material, bahan mentah. Dan mereka merasa kewalahan karena apa? Tidak bisa terserap. Karena dalam keadaan krisis moneter dan orang tersebut kena buta, kena denda sewa gudang. Alasannya begitu. Dan ketika kemudian menghubungi lembaga, diminta supaya semua raw material yang tersedia itu mungkin untuk 6 bulan kalau tidak salah waktu itu. Supaya diambil semuanya. Bayarnya gampang. Yang penting saya tidak kena denda gudang. Cara Tuhan menolong. Sehingga banyak perusahaan yang tutup. Perusahaan ini naik 100% omsetnya. Di masa-masa pandemi. Berikan tepuk tangan. Saya harus menyaksikan ini karena ada kaitannya dengan gereja kita. Saya menyaksikan ini supaya ini menjadi spirit bagi saudara yang di dunia usaha. Andalkan Tuhan. Hari-hari Tuhan sedang memberikan penghargaan yang luar biasa ketika ada orang berbalik kepada Tuhan. Ketika bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Bisa jadi ada satu masa di mana kita ini sebenarnya tidak tertampung, tidak bisa ketemu dengan atau menemukan terang itu. Tapi hari-hari ini, karena Tuhan memang caranya di mana masa sukar terjadi, Tuhan itu akan semakin nyata di depan mata kita. Amin. Dunia sedang memasuki masa-masa sukar. Dan semakin nyata di sisi yang lain, di sisi Tuhan. Tuhan akan segera mengulurkan tangannya. Seperti ketika dia berjalan di atas air. Dan kemudian Petrus berkata, suruhlah aku datang kepadamu. Jika engkau Tuhan itu. Baik, datanglah. Ketika dia datang, ketika Petrus datang dan kemudian merasakan angin yang begitu kencang. Maka segeralah dia akan tenggelam. Tapi ketika dia berseru, Tuhan tolong. Dengan segera tangannya diulurkan. Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kesukaran umatnya. Pernyataan ini saya harus sampaikan karena apa saya awali dulu tadi adalah andalkan Tuhan. Wakil gembala seringkali menggemakan dengan Tuhan Yesus jangan kau tangkap, jangan kau tempatkan karena Yesus berguna bagiku. Tapi tempatkanlah dia sebagai yang berharga bagimu. Berikan tepuk tangan. Ini waktunya. Sedangkan berita yang kedua yang saya terima adalah hari Kamis. Rabu malam anaknya itu telepon saya. Om, Bapak muntah-muntah. Oh, saat dulu apa ya pernah begitu? Enggak. Tapi sudah kami bawa ke IGD. Diperiksa, dikasih obat 4 macam. Tapi disuruh pulang om. Loh, kok disuruh pulang biar toh? Kok orang diinfus diapa nih ngono? Enggak, katanya disuruh pulang. Saya sudah tidak enak. Ternyata pagi-pagi subuh saya dapat telepon juga. Pak D atau kakak saya meninggal. Bagi saya kakak ini sangat berarti. Kakak saya nomor 6. Saya mulai sekolah rakyat. SMP, SMA, saya selalu ikut ngenger.
Sekolah rakyat saya mulai di Kediri, ikut kakak nomor 1. Berikutnya pindah kakak nomor 2. Terus sepanjang hidup saya ngenger, ikut kakak-kakak. Dan untuk kakak saya nomor 6 ini, sewaktu kami berdua ngenger di rumah kakak nomor 2 di Surabaya, Raya Gubeng 25 itu. Kami satu kamar. Beliau orangnya rajin, bersihan, ya, mau tidur digebasi saya. Spray ini dibenak saya bilang sering kali, lagi kok diturunnya ya mana ora ngalih saya, tak resian saya. Selalu begitu dan dibenak spray. Ya. Semua kamarnya dibersihkan. Habis itu kemudian baru lampu kamar dibuat redup. Ya. Selalu pakai warna biru. Ya. Terus nyetel lagu. Pelan sekali. Dia tidur, saya tidur. Dia bangun, saya belum bangun. Dia kalau bangun pagi sekali, karena jam 6 sudah harus ke Indrapura, kantor PTP 29. Yang saya ingat betul adalah, saya tidak pernah minta. Itu pengajaran orang tua kami. Tidak pernah sambat, tidak pernah minta. Tapi kakak saya ini, kalau istilah sekarang ya, peka. Kalau memberi saya uang, itu enggak pernah uang telanjang gitu. Selalu dimasukkan amplop, dijebret, cekrek. Saya bangun di atas meja itu sudah ada amplop. Ditambah dengan 1, ditaruh di atasnya. Rokok gudang garam, 1. Setiap kali. Saya sangat merasa terbantukan dengan kakak-kakak, terutama yang nomor 6 ini. Jadi kemudian begitu dapat telepon itu, saya telepon ke adik saya karena tinggal berdua. Dari 10 bersaudara tinggal 2. Saya telepon. Pertama sepertinya enggak apa-apa. Iya, aku ya mesti telepon. Karena Yudi gini-gini. Ya terus, oh iya. Wah teriak. Nangis kenceng. Ternyata karena nangis kenceng itu, dia kena stroke ringan. Saya kemarin dapat apa? Gambar, foto. Dirawat di rumah sakit. Ya, karena beliau ini dari 10 bersaudara, anak bapak ibu saya yang paling sabar. Pengertiannya luar biasa. Ya. Orangnya gemi sediti. Ya. Dan seringkali senangnya itu kalau apa yang diberikan oleh dia itu diterima dengan senang. Artinya suka menyenangkan orang lain. Jadi kalau dia katakan makan bakmi di mana di Pandegiling enak gitu, mesti cerita dia. Dan ternyata habis cerita gitu dikeluarkan, iki loh. Saya dibukakan itu semua. Mau enak toh. Jadi kalau saya ngomong enak itu dia senangnya luar biasa. Ya, luar biasa. Itu sedikit apa yang saya alami. Dan semua saudara pasti juga akan ngalami. Kita semuanya akan pergi ke rumah Bapak. Berikan tepuk tangan. Untuk itu, selama kita hidup dalam dunia ini kita harus mengikuti pertandingan. Kemarin saya sampaikan pertandingan yang baik yang harus kita lakukan. Karena menjalani kehidupan di dunia sekarang ini tidaklah mudah. Kalau kita mengandalkan apa yang ada dalam dunia, kita akan kalah. Apa yang kelihatan, apa yang bisa kita rasakan, apa yang bisa kita pegang, kalah. Inilah kesempatan kita harus cepat oversnellen, ambil keputusan untuk mengambil keputusan memegang yang tidak kelihatan, yaitu tinggal di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Boleh berikan tepuk tangan. Dan tema khotbah saya pada pagi hari ini adalah karena hidup di dunia memang harus alami penderitaan. Untuk menguji hati kita, apakah saya, saudara mengandalkan Tuhan,
menaruh pengharapan kepada Tuhan, menaruh pengharapan apa yang tidak kelihatan, bukan menaruh pengharapan kepada apa yang kelihatan. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, saya harus sampaikan ini karena hal ini justru doktrinal atau pengajaran Alkitab yang sesungguhnya. Saya sudah pernah menyampaikan dan saya pernah buat bukunya berapa tahun yang lalu, begitu tebal buku itu. Yaitu 7 perkara yang dialami oleh Yesus yang harus kita alami untuk kita sekalian bisa menjadi serupa dengan Dia, tanpa cacat, tanpa celah. Yesus lahir ke dalam dunia. Yesus lahir sebagai manusia, Yesus lahir mengambil rupa seorang hamba. Kita pengikutnya harus lahir baru. 7 perkara. Yang kedua, Dia pernah berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi aku datang untuk melayani. Kita semua harus memiliki spirit melayani. Yang setuju saja boleh tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yang ketiga, Yesus menyatakan kuasa Allah. Artinya saudara pun bisa berdoa buat orang lain untuk bisa mendatangkan kuasa, mendatangkan mujizat. Karena firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 12, kalau nututi silakan media ngikuti. Di situ dikatakan, barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan perkara-perkara yang lebih besar, sebab aku kembali ke rumah Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripadaku, sebab aku pergi kepada Bapa. Jelas sekali. Jelas sekali. Jadi melayani, lahir baru, melayani, menyatakan kuasa Allah, itu harus menjadi kehidupan kita. Yang keempat, Yesus alami penderitaan. Ya, karena Dia datang dari surga. Di dunia Dia alami penderitaan. Tuhan Yesus juga pernah berkata, kalau kamu ikut aku, dunia akan benci kamu. Sebab antara terang dan gelap tidak pernah bersahabat. Maka firman Tuhan saudaraku dalam Filipi pasal 3 ayat 10. Di situ dikatakan jelas sekali. Penderitaan harus juga kita alami. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam apa? Bukan persekutuan dalam kekayaannya, persekutuan dalam kehebatannya, persekutuan dalam kelimpahan berkatnya, bukan. Persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya 11. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Yang percaya setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yang kelima, Dia harus mati di atas kayu salib. Itu tujuan utama kedatangan Yesus ke dalam dunia. Untuk menanggung semua dosa manusia. Melalui karya salib, saudara dan saya diselamatkan. Jadi kita pun harus mati. Daging kita harus mati. Keinginan kita harus mati. Sekali lagi saya harus tambah ini. Karena banyak orang menjadi cemas ketika harus berkata begini. Loh Pak, berarti orang Kristen tidak boleh kaya? Boleh. Tapi jangan andalkan kekayaan. Tetap andalkan Tuhan. Karena pasti saudara mengingat apa yang dikatakan atau dialog dari anak muda yang kaya dengan Yesus. Karena pertanyaan yang diajukan, Guru, bagaimana supaya bisa memperoleh hidup yang kekal? Apa yang kau perbuat selama ini? Adakah kau mengasihi Tuhan dan sesama? Bla 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 bla. Wah, itu sudah aku lakukan dari sejak kecilku, dari sejak masa mudaku. Aku sudah lakukan semuanya. Apalagi? Kalau begitu, jual semua hartamu. Bagikan pada orang miskin dan kamu
ikut aku. Karena merasa kaya, baca banyak hartanya. Anak muda ini, enak, ngalir. Ya. Saudaraku, kita harus mati. Bukan berarti kita tidak boleh punya harta. Boleh. Tapi jangan andalkan hartamu dalam kehidupan. Sebab harta itu pula datang dari Dia. Ya, penuhilah sukacita Tuhan ketika mendapati saudara mengandalkan sumber kehidupan, sumber segala berkat. Berikan tepuk tangan. Itu yang kelima, yang keenam, dia bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga. 6 perkara sudah digenapi. Tadi saya katakan 7 perkara. Yang belum apa? Kedatangan Tuhan kali yang kedua. Saudara dan saya harus persiapkan diri untuk layak menyongsong mempelai laki-laki surgawi yang mau berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jadi saya ingin mengatakan kepada saudara soal penderitaan, saudaraku jangan alergi, jangan kemudian lari dari gereja ini karena khotbahnya kok penderitaan. Saya dicari penyelesaian masalah keluarga, masalah bisnis, masalah ekonomi. Wah, kok dikhotbahi penderitaan. Kalau penderitaan saya tidak perlu kulaan. ya kalau sudah ya, tapi dimaknai dengan baik. Kehidupan pelayan ini harus menjadi role model bagi kita untuk siap menjadi berkat. Karena apa? Kita baca terlebih dahulu Kolose 1:24 sampai 29. Kolose 1:24 sampai 29. Sekarang aku bersukacita, saya dengar baik-baik ya. Sekarang aku bersukacita bahwa aku telah menderita karena kamu. Dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus. Untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku. Untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke keturunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Karena mereka, Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus yang ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dengan segala hikmat. Untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. 29 bersama saya kita baca 1, 2, 3. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja di dalam aku. Yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Semua berkata amin. Saudara yang dikasihi yang Kristus Yesus, penderitaan memimpin kita, pengharapan kita menjadi sempurna. Tanpa penderitaan omong kosong. Kecuali kalau sudah saat ini terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia telah mati bagiku. Dia sudah menanggung segala dosa, kesalahanku. Habis itu mungkin tidak perlu baptis. Langsung kelepek. Setu. Langsung sudah ke Firdaus. Tapi masalahnya kita hidup setelah mengaku terima Yesus. Kita masih hidup di dunia. Perlu proses. Sama dengan bangsa Israel ketika keluar dari Mesir. Mereka harus keluar dari Mesir. Menyeberang Laut Teberau. Dan kemudian berjalan di padang gurun selama 40 tahun. Coba tayangkan Keluaran 16 ayat 2 dan 3. Saya ingin mengajak saudara semuanya ini untuk menuju kepada keserupaan Kristus. Katakan amin. Keluaran 16:2. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati,
Tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan. Ketika kami duduk menghadapi kuali, berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar dari padang gurun ini. Ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dan kelaparan. Mereka tidak ngerti mengapa Tuhan pimpin mereka keluar dari Mesir, berjalan di padang gurun selama 40 tahun. Nggak ngerti. Sekarang buka Ulangan 8 ayat 2 dan 3. Dimaksudkan oleh Tuhan, kita ini sedang diuji oleh Tuhan. Adakah saya saudara tetap mengandalkan Tuhan? Dan apa yang tersimpan dalam hati kita? Ulangan 8:2. Dibaca bersama saya. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. 3. Jadi apabila ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Berikan tepuk tangan panjang bagi Tuhan Yesus. Jadi penderitaan masalah itu ada maksudnya Tuhan. Maka seringkali tahu saya kalau melayani saudara minta doa, konseling, minta didoakan dan sebagainya. Saya tidak begitu saja, Pak tolong Pak doakan saya supaya Tuhan mau mengangkat beban pada saya. Saya tidak jawab, tapi waktu doa saya doakan. Tuhan lanjutkan karyamu. Melek orang saya doa. Pak saya tadi minta diangkat kok malah lanjutkan. Karena saya percaya pencobaan yang saudara dan saya alami tidak akan pernah melihat kekuatan kita. Pada saat kita siap menjalani, Tuhan akan buka jalan untuk memberikan kelepasan. Berikan tepuk tangan. Jadi jangan menolak penderitaan. Dengan mengeluh. Dengan bersungut-sungut. Jangan. Kalau kita percaya bahwa Dialah yang berdaulat. Dia menguasai kehidupan kita, apalagi kita sudah ikrarkan bahwa kita pengikut Kristus yang sudah ditebus menjadi milik kepunyaannya. Saudaraku yang dikasihi Kristus, Yesus Tuhan, kembali kepada catatan saya. Penderitaannya diterima sebagai cara Tuhan menggenapkan kesempurnaan bagi tujuan Injil. Yang dialami oleh Paulus mengatakan, oh aku bersuka cita loh, aku sudah menderita karena kamu. Ini khususnya yang sudah melayani. Yang melayani tidak harus hamba Tuhan. Karena melayani itu bagi kita pengikut Kristus. Kalau sudah kehilangan tenaga, kehilangan segala sesuatu, atau sudah merasa bahwa sudah berjuang luar biasa, jangan mengeluh. Tapi katakan, aku bersuka cita karena kamu. Amin. Karena bisa menggenapkan penderitaan yang belum dialami Kristus bagi tubuhnya, yaitu jemaat. Jadi penderitaan dia terima sebagai satu tujuan Tuhan untuk menggenapkan kesempurnaan dalam tujuan Injil. Kita baca 1 Petrus 2. Ayat 20 dan 21. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita karena pukulan, karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Katakan amin. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Jelas sekali. Ojo ngindo. Jangan menghindar. Apalagi ditambah sudah menghindar, ngomel lagi. Bersungut-sungut lagi. Apalagi saudara tidak punya sungut.
Jangan. Terima saja. Yang ketiga adalah Paulus ini berada pada tempatnya, pada pelayanannya. Sebagaimana Tuhan memanggil dia sehingga ia dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Coba dibaca ulang ayat 25-26 saja. Kolose 1, 25, 26. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke keturunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus. Jadi kalau kita ini sebagai umat Tuhan, kamu saudara berdiri pada tempatnya, sudah ditetapkan sebagai terang bagi dunia, ya beradalah di situ. Ojo malah ndelek. Jangan malah saudara menggelapkan diri. Sudah ditaruh di terang ini. Kenapa harus kembali ke gelapan? Karena mau berbuat dosa. Nah mungkin sudah terang-terangan berbuat dosa di padang-padangan ini. Itu artinya kita tidak berada pada tempatnya. Tuhan senang kalau kedapatan saudara berada pada tempatnya. Bahkan saya berani mengatakan, berani menjamin, kalaupun saudara dalam keadaan ada masalah dan saudara tidak sempat berdoa kepada Tuhan, tetapi saudara kedapatan berada pada tempatnya, percayalah Tuhan Bapa kita di surga pasti akan menolong saudara. Mari berikan tepuk tangan. Kembalikan Mas pada catatan yang keempat. Yesus Kristus adalah rahasia kekayaan untuk hidup yang memberikan pengharapan menuju kepada kemuliaannya. Ya, itu bisa dibaca nanti. Ya 27 tadi sudah kita baca, nanti sebentar kita akan baca di ayat yang sebelumnya yang sebelum kita baca, yaitu 21 sampai 23. Tapi saya mau katakan bahwa Yesus Kristus itu adalah rahasia kehidupan. Artinya saya mengatakan saudara boleh kehilangan segala sesuatu. Harta hilang, saudara semua hilang. Seperti yang dialami Ayub. Tetapi jangan sampai engkau kehilangan Yesus Kristus. Sebab ketika engkau memiliki Yesus Kristus, engkau memiliki segala-galanya. Kita baca di ayat 21 sampai 23. Juga kamu yang dahulu hidup dari Allah, jauh dari Allah, yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menampakkan kamu kudus dan tidak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh, tidak bergoncang. Jangan kamu digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan aku, Paulus, telah menjadi pelayannya. Amin. Dulu kita ini siapa? Jauh, orang asing. Dibuat dekat oleh karena korban Yesus di atas kayu salib. Kita tidak terhitung, tidak punya hak untuk kita bisa mendiami surga mulia itu. Tapi karena hanya kematian Yesus, tumpahan darahnya. Maka sekali lagi, hargailah Yesus. Jangan manfaatkanlah Yesus. Kalau engkau menghargai, engkau pasti mengasihi. Amin. Tidak main-main. Datang ke gereja untuk ibadah, lebih cepat datang. Lebih sungguh-sungguh. Dan saya katakan, durasi yang mulai Februari ini, saya harus beritahukan pada pastoral atau di tempat ini, kita ambil standar 1,5 jam. Ya, untuk kembali ke 2 jam sebelum COVID, belum, 1,5 jam dulu. Saudara yang dikasih Tuhan, ini kesempatan kita segera ambil langkah. Jangan main-main. Sudah berdengar yang namanya gempa bumi di mana-mana, perang di mana-mana, kelaparan di mana-mana. Kemarin dalam pidato Pak Presiden mengatakan supaya setiap kepala daerah memperhatikan stok beras di daerah masing-masing. Cari dengan daya upaya, sebab saya sudah
memerintahkan untuk impor sekarang yang punya beras di dunia tidak mau menahan berasnya. Tidak mudah. Masa melihat tanda-tanda seperti ini kita masih main-main terus? Tidak bersungguh hati. Jangan sampai kau jalani kehidupan dalam Kristus dengan suam kuku. Ini lewat saja nih. Tolong tambahkan, buka Wahyu 3, 15, 16. Jemaat Laodikia. Aku tahu segala pekerjaanmu. Aku tahu. Tapi aku, ya apa dikatakan? Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. 16. Jadi karena engkau suam kuku, sok datang, sok tidak. Sok sregep, sok tidak. Sok amin, sok tidak amin. Karena firmannya tidak sesuai dengan keinginannya. Itu suam. Aku dan tidak dingin atau tidak panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Sudah jadi milik Tuhan, tapi dilepeh. Itu bahasa Jermannya itu. Dilepeh. Sudah jadi milik Tuhan. Tapi aku akan memuntahkan kamu. Saat ini ada kesempatan mungkin 5 menit dengan Pak Narti. Pak, manfaatkan waktu ini. Saya sudah canangkan di awal tahun toh, gereja ini harus banyak berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Amin. Supaya hadirat Tuhan terus mengiringi kita. Supaya kita pastikan kita tinggal dalam hadiratnya. Tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Mari berikan tepuk tangan. Jangan suam-suam. Kadang sregep. Lalu alasan begitu banyak. Yang anak, yang cucu, yang aduh. Sudah jelas pengajaran, tetapi carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka segala sesuatu akan kutambahkan kepadamu. Utamakan Kristus. Jangan lagi berdalih. Saya menyampaikan ini karena saya mengasihi saudara. Saya tidak mau seorang pun di antara saudara ditolak oleh Tuhan. Dimuntahkan oleh Tuhan. Semua kita, termasuk yang tidak hadir-hadir pun. Semua kita yang sudah dibeli dengan bayar lunas oleh Tuhan. Kita semuanya masuk surga kekal. Kembali pada catatan saya, Mas. Sudah hampir habis. 5 yang layak untuk dijalani dan diberitakan untuk menuju kepada kesempurnaan Kristus. Sudah kita baca tadi. 27 sampai 29. Itulah yang kuberitakan. Saksikan perbuatan kebaikan Tuhan. Saya sudah pernah di awal bulan atau di awal bulan lalu. Sederhana. Berkati orang lain dari apa yang kau terima. Sudah menerima kasih Tuhan, bagikan kasih pada sesama. Saudara sudah mengampuni dosamu, juga ampunilah dosa orang lain. Saudara sudah mendapatkan pertolongan Tuhan, orang lain pun tolonglah mereka. Engkau sudah diberkati Tuhan, bagikan berkat itu. Sehingga konsepnya adalah konsep Indonesia, gaya Indonesia. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Dengan sikap sederhana ini, engkau senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Engkau selalu ditolong oleh Tuhan. Ya, saudaraku yang kasih Tuhan, maka catatan kembali pada catatan. Ya. Jadi bagi dialah, ini firman Tuhan. Jadi semua yang kita kerjakan, apapun termasuk penderitaan, saya harus bungkus, kemas dengan Efesus 3 ayat 20. Kita baca bersama ini karena ini firman Tuhan. 1, 2, 3. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Katakan amin, berikan tepuk tangan yang panjang bagi Tuhan Yesus. Artinya saudaraku, saudara cuma dibutuhkan sedikit. Cuman doa yang bekerja Tuhan. Tuhan yang membutuhkan tabur benih itu. Tuhan yang menumbuhkan. Tuhan yang melipatkan benih itu. Toh.
Dia yang bekerja di dalam kita lebih besar, lebih dahsyat. Tapi kalau kita tidak pernah nabur kebaikan, apa yang mau dilipat gandakan? Kalau sudah tidak pernah menabur, apa yang akan engkau tuai? Bukankah itu pekerjaan yang paling mudah? Jangan selalu berkata, aku tidak mau menunai, aku mau menumbuhkan saja. Iso, apa sih tumbuh? Suketek ini. Ya. Kita nanya nabur bagi benih atau seed. Ya, bisa itu lagu. Menabur banyak, menuai banyak, menabur sedikit, menuai sedikit. Pasti saudara sekarang mau menabur banyak, karena saudara akan menuai banyak. Mari berikan tepuk tangan. Haleluya. Akhirnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah ternyata perlunya hati yang baru dan roh yang baru bagi kita untuk kita bisa miliki sebagai umat tebusannya. Memang tidak mungkin tanpa hati baru, tidak mungkin. Hati baru hanya bisa didapatkan kalau saudara bertobat. Sama dengan pernyataan Tuhan kepada bangsa Israel. Engkau boleh kembali dari Babel, masuk kembali ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Dan baru saat itulah aku akan mencurahkan air jernih kepadamu. Bukaan Mas. Yeskel 36 ayat 25 sampai 27. Aku akan mencurahkan air jernih kepadamu. Itu namanya berbicara tentang pertobatan. Ya, untuk kita tinggalkan semuanya, termasuk berhala-berhala. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kapan itu terjadi? Kalau kita sudah bertobat, berbalik total kepada Yesus Kristus Tuhan. Dalam khotbah pemakaman kemarin, saya sampaikan, sebenarnya apa yang saya sampaikan di pemakaman maupun di pemberangkatan, saya dahului dengan mengatakan, Tuhan memberikan kepada saya firman ini adalah firman yang sudah dijalani sama almarhumah. Bukan firman yang disukai beliau. Tapi firman, ini Tuhan menyatakan itu. Selalu firman. Sampai sakit pun, sampai mau meninggal. Tidak merasa kesakitan. Padahal penyakitnya sudah merambah, menyerang paru-paru. Sampai luar biasa. Tidak ada rasa sakit. Dan dia tidak bisa baca lagi. Tapi bisa pesan, tolong wacano. Ketika mau berangkat dari Surabaya menuju Singapura, dia belum selesai dalam satu perikop yang dia baca. Pesannya apa? Tolong fotokopi, bawakan aku. Sampai di sana sudah tidak kuat untuk baca, disuruh baca anaknya. Jadi ketika saya berdoa, apa yang harus saya sampaikan Tuhan di pemberangkatan maupun di pemakaman, sampaikan firman yang sudah dia jalani. Jelas sekali. Antara intinya lah kesungguhan hati. Beliau itu totalitas radikal kalau ikut Yesus. Kalau saya ini, mungkin, enggak boleh. Itu firmannya berkata, jangan. Minta ampun betul. Enggak kompromi dengan cara-cara dunia. Sehingga sekarang ini harus saya sampaikan pada saudara, jangan suam-suam. Ini waktunya, karena kita sebentar lagi akan mencapai garis akhir. Apakah pribadi atau mungkin memang situasi dunia yang memang sudah perang di mana-mana, ya, dan bahkan ini tekanan yang luar biasa yang dibuat oleh NATO terhadap Rusia. Ya. Kalau sampai Rusia melepaskan nuklirnya, garek mencet itu, nggak perlu dipikul nih. Ya, nggak perlu dipikul, itu garek mencet, dung, selesai. Dan anehnya, kok tidak ada langkah ya dari negara-negara besar ini
mendekati. Secara periodik Rusia Amerika itu ada pertemuan untuk memperbarui kesepakatan dalam persenjataan nuklir. Minggu lalu mestinya. Rusia mengundurkan diri, tidak mau. Saya ingatkan ini karena apa? Jangan sampai kita hanya ribut lombok mahal, itu tempe munda, kedelai munda, lali gak dulu ada rame-rame di sana. Sing dipikir, wingi tape, tuku jajan semene cukup akeh, saiki larang men. Sing dipikir meng tempe, lombok. Tapi ini satu-satunya Indonesia di negara dunia, lombok pemicu inflasi. Loh, itu cuma Indonesia. Di luar negeri tidak ada. Opera hebat, Indonesia hebat. Bukan oleh karena yang lain, tapi karena lombok keriting. Sudah menangkap sesuatu begini? Selalu semangat untuk tidak suam-suam. Mari bangkit berdiri. Ya. Soli Deo Gloria. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Ya Tuhan segala Tuhan, ya Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, dulu sekarang dan selamanya. Ya Tuhan segala Tuhan, ya Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Terpuji Kau Tuhan dengan kekuasaanmu, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus. Puji Kau Tuhan dengan kekuasaanmu, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Yesus, ajaiblah Kau Yesus, ajaiblah Kau Yesus. Yang percaya Yesus ajaib, tepuk tangan yang panjang kita. Apapun masalah yang sedang kita hadapi, Yesus ajaib. Tepuk tangan lagi. Saya ngomong begini sambil nunggu pendoa syafaat. Yang doa syafaat mana? Oke. Nah, tidak muncul-muncul ya tak tambah terus. Kita berdoa syafaat. Bapa di surga, kembali kami mengucapkan syukur kepadamu ya Tuhan, atas anugerah Tuhan yang terbaik, sehingga saat ini kami semua mendapatkan kesempatan untuk kembali datang kepadamu, beribadah kepadamu dan mencari wajah Tuhan. Kami pun sudah menaruh permohonan doa dan persembahan pujian serta penyembahan kami. Kiranya semuanya menyukakan hati Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Demikian juga firman-Mu yang sudah kami terima dan kami juga mendengar kesaksian. Kiranya semuanya itu mengingatkan dan meneguhkan akan setiap kami untuk lebih mengandalkan Tuhan dalam menjalani proses kehidupan kami,
terutama menggenapkan penderitaan Kristus terhadap hidup kami, dan tetap menghargai Kristus Yesus dalam seluruh aktivitas kami Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kami dengan gamblang, kiranya kuat dan kuasa Tuhan senantiasa menyertainya, dan segala sesuatu yang dilakukan oleh hamba-Mu dalam rangka mengiring pekerjaan pelayanan Tuhan, Tuhan menjadikannya berhasil. Berkati kehidupannya, berkati kesehatannya, berkati seluruh anggota keluarganya. Berdoa bagi hamba-Mu Ibu Rusdi yang telah dipanggil Tuhan ke rumah Bapa. Kiranya seluruh anggota keluarga yang ditinggal diberikan kekuatan dan kemampuan, terutama untuk dapat menggantikan usaha pelayanannya dan usaha pekerjaannya, sehingga pekerjaan dan pelayanannya terus berlanjut tanpa ada stagnasi dan tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, jemaat di SJM yang datang dengan setia mengikuti ibadah di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Bagi yang sedang sakit dan mengalami pergumulan, kiranya Tuhan menjamah, memberikan kekuatan, kesembuhan, pemulihan, dan mujizat Tuhan dinyatakan bagi setiap mereka. Berkati dan pimpin kami di sepanjang hidup kami ya Tuhan, dengan segala aktivitas kami. Biar segala apa yang kami lakukan tetap menyenangkan hati Tuhan, dan kehidupan kami menjadi berkat dan membawa hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Berdoa atas hamba-Mu Bapak Erlangga Dharma ya Tuhan, yang selaku wakil gembala sidang yang sekarang memimpin serangkaian ibadah di Kota Malang. Kiranya roh hikmat dan pewahyuan turun dan bekerja atas hamba-Mu ini. Dan segala firman Tuhan yang sedang disampaikan menjadi mata hati jemaat terang, dan masing-masing jemaat dapat mengerti dan taat kehendak Tuhan. Berkati kesehatannya, berkati aktivitas pelayanannya, dan berkati seluruh anggota keluarga yang mendampinginya. Berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, Tuhan, dengan pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan seluruh jajarannya. Dengan sisa waktu yang ada, kiranya pemerintah tetap fokus bekerja demi kepentingan rakyat, meskipun pemerintahan Indonesia sedang memasuki tahun perpolitikan. Namun program pembangunan tetap dapat berjalan dengan baik, bahkan tepat waktu. Berkati bangsa kami ini dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu ya Tuhan, agar semua orang di Indonesia segera mengenal dan percaya kepada-Mu. Menyerahkan kota kami Surabaya dengan berbagai keadaannya, kiranya kota di mana kami tinggal ini tetap berbenah diri, menjadi kota yang terbuka, dan warga kotanya semakin sejahtera. Berkati para pemimpinnya, berkati seluruh program pembangunan perkotaannya. Terima kasih ya Tuhan, akhirnya kami tetap bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, atas pemeliharaan dan penyertaan Tuhan terhadap hidup kami, sehingga kami semua dalam menjalani kehidupan mengalami hari-hari baik bersama-sama dengan Tuhan. Saatnya kami akan memberikan persembahan kami. Apapun bentuk persembahan kami pada saat ini, kami lakukan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami juga berdoa seperti yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saudara diberkati Tuhan. Berikan salam kiri kanan saudara. Katakan Tuhan Yesus memberkati. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona.
Bapa di surga, kami bersyukur, terima kasih. Kasih-Mu hebat atas kami. Engkau tidak saja penebus kami, namun juga Engkau lah pengajar kami. Bahkan ketika Engkau mengajar kami, Engkau pula lah yang menuntun langkah-langkah kami. Sehingga Engkau lah Yesus Kristus penebus kami, pengajar kami, penuntun langkah hidup kami. Terima kasih Bapa untuk jaminan kehidupan yang sudah Engkau nyatakan sempurna bagi kehidupan kami. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu saudaraku, dan buka kedua tanganmu, terimalah berkat dari Bapa yang baik. Karena Tuhanlah yang memberkati dan melindungi engkau. Tuhan jugalah yang menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan kepadamu kasih karunia. Dan Dia jugalah yang menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan kepadamu damai sejahtera. Terimalah berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua berkata, amin.